Artinya sekarang Indonesia sudah mulai masuk ke sorotan mata negara-negara lain. Mereka sudah melihat progres yang luar biasa dari timnas kita. Kenapa enggak kita merasa bangga? Kenapa enggak kita merasa senang? Wajar kita merasa senang. Dan tentu saja orang-orang lain akan iri melihat kemajuan dari tim nasional kita. Maka itu saya gak paham. Ini pemain gak ngerti dia. Ya, bahwa Indonesia sekarang progresnya lagi luar biasa sehingga kita para supporter sedang menikmati progres ini. Setelah proses yang panjang, bos. Dulu cuek bebe, sekarang pemain keturunan ini cinta mati sama timnas Indonesia. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rizkinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Trending nomor 1 di dunia. Gila, 200 negara ngebet siarkan laga Indonesia vs Bahrain teman-teman ya. Nah ini cukup menarik, banyak sekali para fans timnas sepak bola ya yang berharap nanti ketika timnas Indonesia bertemu dengan Bahrain, kira-kira timnas kita itu mampu tidak untuk membantai timnas Bahrain teman-teman ya. Nah di sini ada di channelnya Media Sport teman-teman ya. Trending 1 dunia. Gila, 200 negara ngebet ingin siarkan laga Indonesia vs Bahrain Piala Dunia 2026. Nah oke teman-teman ya, tidak perlu panjang lebar. Mari kita simak video berikut ini. KNVB keheranan, kok Indonesia yang trending? 150 negara berebut hak siar laga timnas Indonesia versus Bahrain Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola mendadak terkejut dan tercengang setelah timnas Indonesia tiba-tiba menjadi pusat perhatian global menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Laga yang semula dianggap hanya sebagai bagian dari persaingan biasa di kualifikasi zona Asia kini memicu kegemparan besar, dengan 150 negara berebut hak siar pertandingan yang akan disiarkan secara langsung ke seluruh penjuru dunia. Yang lebih mencengangkan lagi, KNVB, Konfederasi Sepak Bola Belanda, yang memiliki sejarah panjang dalam dunia sepak bola dan sudah terbiasa dengan popularitas tim besar internasional, kini merasa keheranan melihat Indonesia yang tiba-tiba menjadi begitu trending di jagat sepak bola global. Laga yang tidak pernah dibayangkan. Sebagai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, laga antara Indonesia dan Bahrain seharusnya hanya menjadi salah satu dari banyak pertandingan rutin dalam babak penyisihan grup. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, laga ini telah menjadi sangat dinantikan, bahkan menjadi salah satu pertandingan yang paling dicari hak siarnya di seluruh dunia. Biasanya, pertandingan kualifikasi seperti ini hanya mendapat perhatian dari negara-negara yang terlibat langsung. Namun kali ini, 150 negara dengan cepat bersaing untuk mendapatkan hak siar laga Indonesia versus Bahrain. Hal ini merupakan kejutan besar bagi banyak pihak yang tidak menyangka bahwa Indonesia, yang sebelumnya lebih sering dianggap sebagai underdog di kancah internasional, tiba-tiba bisa mencuri perhatian dunia. Kami tidak pernah membayangkan bahwa Indonesia yang akan menjadi trending, ujar seorang pejabat senior dari KNVB yang terkejut dengan fenomena ini. Biasanya kami terbiasa melihat perhatian besar untuk tim-tim besar seperti Belanda, Jerman, atau Brasil, tetapi kali ini kami benar-benar bingung kenapa laga Indonesia yang menjadi begitu viral. Mengapa Indonesia yang trending? Ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa timnas Indonesia kini menjadi sorotan besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah perkembangan pesat dalam kualitas permainan Indonesia di kancah internasional.
Timnas Indonesia yang sebelumnya sering terjebak dalam bayang-bayang tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran, kini tampil lebih kompetitif di berbagai turnamen internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia berhasil menunjukkan perbaikan yang signifikan di ajang Piala AFF dan kualifikasi-kualifikasi internasional lainnya. Penampilan menawan di ajang-ajang tersebut diikuti dengan kemajuan pesat di level domestik dengan semakin berkembangnya liga profesional dan akademi sepak bola Indonesia telah membuat dunia mulai melirik Indonesia sebagai kekuatan sepak bola yang sedang tumbuh. Players, coaches, it's not match reports, it's about getting a feeling for Indonesian football and the people inside Indonesian football as well, and trying to present it in a positive way. It's the outsider coming in, looking at it, and maybe comparing bits of Indonesian football with football from other countries. Mereka juga menilai bahwa Indonesia adalah tim yang sekarang sedang berkembang pesat. Berarti ya memang ya kita sekarang lihat bahwa dunia mulai melihat perkembangan dari Indonesia. Negara-negara lain tuh sudah mulai melihat perkembangan dari Indonesia dan tentu mereka juga mulai merasa khawatir jika ada kekuatan baru yang muncul dari Asia. Karena kita tahu Asia sekarang punya Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan juga Australia. Walaupun kita tahu Australia sebetulnya kan bukan dari kawasan Asia. Jadi ramai juga pemain-pemain yang pernah menolak untuk join Timnas Indonesia, tetapi sekarang ini mereka menyerah dan mereka berbalik untuk menyarung jersey Ibu Pertiwi. Sebab mereka ni semuanya ada alasan masing-masing lah. Tetapi yang paling panas adalah Emil. Ini berkenaan dengan bapanya yang memberikan alasan yang membuatkan netizen Indonesia ni marah. Sebab alasan dia masing-masing, kita ada alasan tersendiri. Enggak apa-apalah, kita pun tak boleh paksa, betul. Tetapi apa yang diperkatakan oleh bapa kepada Emil ni bagi aku kasar lah. Terlalu memandang rendah. Kalau tak nak, enggak apa-apa, tapi janganlah kayak menghina begitu kan. Jadi bolehlah bagi alasan yang lebih bagus, kerana bapaknya sendiri pun orang Indonesia kan. Janganlah terlalu menghina negara sendiri, betul tak guys? Disebabkan itulah netizen Indonesia marah. Tapi sekarang alhamdulillah lah perkara itu sudah pun udah lama, udah bertahun-tahun, mungkin udah dilupakan. Baguslah kalau dah lupakan pun bagus. Okey, pandang ke depan, maju ke hadapan, itu yang paling betul guys. Sekarang Emil boleh dikatakan udah pasti ya akan ke Indonesia, seorang penjaga gawang dengan nilai yang tinggi. Boleh dikatakan memang tinggi amat. Gitu guys ya. Dan ada lagi beberapa pemain yang pemain warisan ya, yang pernah menolak Timnas Indonesia dahulu. Sekarang mereka telah pun menyarung jersey Timnas Indonesia. Kalau tidak pun mereka akan menyarung jersey Timnas Indonesia dengan alasan masing-masing lah. Kebanyakan mereka menolak Timnas Indonesia adalah kerana mereka mengharapkan pasukan yang lebih baik, iaitu Belanda. Mereka mengharapkan yang mereka akan bermain untuk kesebelasan utama Belanda. Tapi kita sendiri pun tahulah, okey, Belanda adalah sebuah negara yang mempunyai kuasa sepak bola yang boleh dikatakan besar ya. Jadi pemain-pemain Belanda pun nama-namanya cukup bagus. Agak susah, agak sukar untuk mereka ini masuk ke kesebelasan utama Belanda. Jadi disebabkan itulah mungkin mereka fikir yalah, enggak apa-apalah tidak dapat masuk Belanda, jadi aku masuk ke Timnas Indonesia lah. Begitu. Tak kisahlah guys, Timnas Indonesia ni jadi pilihan kedua pun enggak apa-apa. Yang penting mereka pemain warisan, okey, yang ada darah Indonesia ni memilih Timnas Indonesia. Itu yang lebih penting guys. Okey, lihatlah di mana Timnas Indonesia sekarang. Itulah bukti guys, kekuatan pemain-pemain warisan. Alright, memang tak dapat dinafikan, pemain warisan lah yang telah membawa Indonesia sekarang ini guys di kelayakan Piala Dunia. Okey, ronde yang ketiga. Okey, dan Indonesia aku yakin bakal mencipta lagi sejarah baru.
dan insya-Allah mereka akan ke peringkat yang tertinggi guys, mencipta sejarah di mana mereka tidak pernah merasakan mereka akan ke sana. Percayalah guys. Okey, dengan usaha yang ditunjukkan oleh PSSC, Pak Erick Thohir, aku yakin, aku percaya timnas Indonesia akan ke Piala Dunia. Nah, oke teman-teman ya, kita berharap nanti ketika timnas Indonesia ini bertemu dengan Bahrain, kita sebagai pendukung ya, walaupun tidak bisa datang ke stadion, kita berdoa bareng-bareng mudah-mudahan timnas kita itu mampu membantai timnas Bahrain teman-teman ya. Sama-sama kita ketahui lah ya, ketika dulu timnas kita bertemu dengan timnas Bahrain, kita itu sangat-sangat sungguh kecewa sekali teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ada sebuah berita yang cukup menarik teman-teman dari TV One ya. Ancaman nyata bagi timnas Indonesia, Bahrain bernafsu tumbangkan semua rivalnya termasuk pasukan Patrick ya. Nah berarti pasukannya ini adalah pasukan timnas Indonesia. Nah tapi kita tidak perlu khawatir teman-teman ya. Yang namanya permainan pasti ada kalah dan juga pasti ada menang. Dan tentu saja kita berharap dengan kekuatan baru yang dimiliki oleh timnas Indonesia, kita itu mampu ya menabrak, mengoyak gawang daripada timnas Bahrain teman-teman ya. Nah, timnas Bahrain ini sangat bernafsu mengalahkan semua rivalnya, termasuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. The Red dari julukan Bahrain ya, akan melakoni juga 4 pertandingan tersisa di putaran ketiga kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026. Sama ya, kita doakan ya, mudah-mudahan Bahrain kalah dengan timnas Indonesia. Nah, dalam 2 laga terdekat ya, Bahrain ini juga akan menjalani pertandingan tandang melawan Jepang dan timnas Indonesia pada 20 serta 25 Maret 2025. Jangan lupa teman-teman ya, diingat-ingat jadwal pertandingan antara timnas Indonesia dengan timnas Bahrain. Nah, timnas Bahrain ini sangat bertekad untuk menyapu bersih semua laga sisa dengan kemenangan, termasuk saat melawan Jepang dan timnas Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali oleh pelatih kepala tim nasional sepak bola senior putra pemenang Piala Teluk 2024, yakni Dragon Talajic. Entah apa jenengane ora mudeng lah. Yang penting kita itu berharap nanti timnas kita itu bisa menang ya. Nah, beliau mengatakan sekarang saatnya bagi Bahrain untuk maju dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu mewujudkan impian mereka. Dan secara tegas dia dengan berani mengklaim bahwa Bahrain akan memenangi 4 pertandingan terakhir mereka di tahap kualifikasi Piala Dunia 2025 ini teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, walaupun mereka itu mungkin sangat pede ya, walaupun nanti mereka berpikir kalau melawan timnas Indonesia ini akan menang, itu wajar ya, karena mereka harus membela timnas mereka. Dan sedangkan kita semuanya sebagai rakyat Indonesia yang cinta terhadap timnas negara kita, timnas Garuda kita, tentu saja kita juga harus berpikir bahwasannya timnas nanti mampu untuk mengoyak-oyak gawang daripada pemain dari Bahrain teman-teman ya. Karena ini harus lebih semangat lagi, karena kita mungkin ya mempunyai dendam dalam sebuah permainan, yakni kemarin ini teman-teman ya, yang sungguh sangat menyakitkan hati para pecinta sepak bola yang ada di negeri kita ini. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan kita berharap timnas kita mampu menumbangkan Bahrain ya, bila perlu 4-0 ini. Oke teman-teman, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam persaudaraan, salam persatuan. Terima kasih telah mendukung channel ini untuk selalu berkembang dan memberikan hiburan-hiburan untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.